Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat KTA atau kartu tanda anggota otomatis simpan di Grab, di G-Drive. Jadi makanya kita akan membuat G-Form, dari G-Form masuk ke sheet, dari sheet mengolah ke slide, kemudian jadi PDF. Dan di sini untuk KTA-nya sendiri akan ada 2 halaman. Ya, di sini sudah ada step by stepnya di member area. Silakan mulai dari yang pertama kita siapkan template slide, kemudian foldernya. Setelah itu kita siapkan Gform dan spreadsheetnya. Selanjutnya kita akan tempelkan kode app scriptnya. Selanjutnya kita pasang trigger dan kita akan eksekusi. Dan di sini sudah ada scriptnya, tinggal kita salin saja. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan siapkan template slide dan foldernya. Oke, ini template slide yang telah dibuat. Jadi memang yang pertama perlu ada ini ya, ada nama, kemudian nomor KTA, PPL, nomor telepon, alamat, berikutnya foto. Foto ini bentuknya di shapes, dan di shape ini nanti kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan 3x4 ya, kemudian dipasang untuk ID-nya seperti ini di dalamnya tanpa perlu text box lagi, karena nantinya ini akan menggantikan foto seperti itu. Berikutnya di sini masa berlaku KTA, dari sini ada masa berlakunya juga. Dan untuk di halaman kedua biasa ya, hanya tombol aja. Nantinya ini akan tergenerate menjadi sebuah ID card atau KTA. Oke, ini sudah kita siapkan sesuai dengan yang ada di member area. Nama, TTR, alamat, nomor ID, nomor telepon, foto, nomor KTA, masa berlaku, dan pastikan ada save bertuliskan foto seperti ini sebagai placeholder foto. Kemudian salin ID slides. Jadi nanti ini yang kita salin. Ini dia ID-nya. Nanti kita akan salin. Kemudian berikutnya kita akan membuat folder ya. Oke, ini sudah disiapkan foldernya. Silakan nanti buat folder terlebih dahulu. Lalu juga sudah kita ini ya, kita bagikan, dan dibagikan ini kita buat aksesnya siapa saja memiliki link, dan dari pelihat menjadi editor untuk si scriptnya ini bisa mengupload ke sini ya secara otomatis. Oke, ini sudah berarti langkah yang pertama sudah kita lakukan. Ini langkah pertama sudah kita lakukan, dan nantinya akan ada folder ID-nya. Ini dia folder ID-nya. Oke, berikutnya langkah yang kedua, siapkan Google Form dan spreadsheet-nya. Oke, kita siapkan, ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke Google Form terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita buat formulir kosong, berarti di sini ada apa saja? Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, tipenya tipe tanggal, kemudian alamat, nomor ID anggota, selanjutnya nomor telepon, dan berikutnya upload, seperti itu ya. Oke. Kita akan coba pasangkan di sini KTA otomatis simpan di G-Drive. Oke, ini juga kita klik agar berubah judulnya. Yang pertama berarti nama, kalau di sini nama. Oke, ini wajib isi. Berikutnya tempat lahir. Tempat lahir. Oke, berikutnya kita copy saja. Nah, ini tanggal lahir. Oke, berikutnya di sini tipenya tipe tanggal ya. Sebelumnya kita duplikat terlebih dahulu. Yang tanggal lahir ini kita jadikan menjadi tipe tanggal, ini tanggal. Oke, berikutnya di sini adalah alamat.
Oke, alamat kita tulis alamat. Oke, berikutnya nomor ID anggota. Oke, untuk nomor ID anggota, karena di sini kita menggunakan nomor KTA secara otomatis, jadi nantinya script yang akan membuatnya, maka itu kita bisa skip saja ya. Oke, berikutnya nomor telepon. Nah, ini kita copy paste saja. Nomor telepon. Ya, nomor telepon sudah. Selanjutnya yang terakhir adalah foto. Dan ini bentuknya adalah upload. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita pastikan ya, untuk hanya file tertentu saja kita gunakan gambar atau foto ya, biar nantinya hanya gambar atau foto saja yang bisa diupload. Jumlah maksimal file 1, ukuran maksimal 10. Selanjutnya kita klik dulu lihat folder, klik lihat folder. Selanjutnya seperti biasa kita harus file responnya ini bagikan ya, bagikan. Selanjutnya kita dibatasi, ini ganti siapa saja memiliki link, dan berikutnya lihat menjadi editor, karena biar scriptnya bisa mengambil datanya dari sini ya. Oke, ini sudah, berarti ini sudah semuanya, dan ini sudah wajib isi. Oke, berikutnya langkah selanjutnya kita siapkan ke spreadsheetnya ya, kita buat spreadsheetnya. Oke, ini sudah. Oke, hubungan spreadsheet sudah ya. Ini pastikan nama spreadsheetnya menjadi form responses 1. Kita samakan dengan konfigurasi. Oke, ini sudah sama. Berikutnya kita akan tempelkan kode di AppScript. Nah, maka kita salin kode. Selanjutnya kita masuk ke extension, kemudian kita klik AppScript. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Oke, seperti biasa memang untuk awal-awal dia cukup loading ya. Nah, berikutnya ini kita blok semuanya, Ctrl A, kemudian Ctrl V, kita paste seperti ini. Nah, langkah berikutnya isi dengan ID template slides seperti tadi ya. Ini ID template slide-nya. Nah, ini dia. Berarti tinggal kita copy. Kita ganti di sini. Paste. Berikutnya folder ya. Nah, ini folder untuk mengisi KTA-nya. Yang ini, yang KTA otomatis ini. Nah, ini ID-nya, tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, berikutnya responsive sheet name. Nah, ini pastikan sama ya dengan yang ada di sheet yang tadi. Oke, ini sudah. Berikutnya pengaturan nomor KTA. Nah, ini nomor KTA-nya mau seperti apa nih? Yang pertama, apakah digit angkanya mau berapa? Mau 3, kalau 3 berarti nanti 001, 022 dan seterusnya. Kalau misalkan 4 berarti 0001, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian di tengahnya apa nih? Karena di sini KTA misalkan KTK. Selanjutnya untuk reset penomoran setiap tahunnya, apakah di reset atau tidak. Jika di reset maka true, kalau misalkan tidak maka false. Berikutnya ini masa berlaku. Nah, di sini defaultnya adalah 1 tahun. Kalau misalkan nanti mau berubah jadi 5 tahun, ganti saja angka 1 menjadi angka 5. Ini tokennya sudah sesuai semua, ada nama, TTL, alamat, nomor ID kita tidak pakai, kemudian nomor telepon, foto, nomor KTA, dan masa berlaku. Ini semuanya ada. Oke, sudah ya. Jika sudah, kita ganti terlebih dahulu untuk project berjudul ini menjadi KTA otomatis simpan di drive. Ini untuk memudahkan kita ya untuk mencari AppScript berikutnya. Kalau sudah, tinggal kita save.
simpan project. Selanjutnya jika sudah disimpan, kita cek kembali. Nah, ini sudah ya, ini sudah diisi, ini sudah. Berikutnya kita pasang triggernya. Triggernya adalah on from submit. Jadi kita langsung masuk ke bagian trigger atau pemicu ini yang ada gambar jam. Oke, jika sudah, kita klik tambah pemicu, lalu pilih fungsi ya. Nah, ini pilih fungsinya adalah, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini on from submit installable. Oke, ini sudah. Kemudian ininya hit dari spreadsheet saat dibuka menjadi saat mengirim formulir. Jika sudah, tinggal kita klik simpan saja. Maka nanti akan muncul otorisasi dari AppScript-nya itu sendiri. Jadi kita tunggu beberapa waktu. Oke, ini sudah. Kita klik ya email kita. Selanjutnya kita klik advance dan go to KTA otomatis simpan di drive unsave ya. Kita klik saja. Nah, ini dia akan mengallow dari Google Drive-nya, kemudian dan selanjutnya. Jadi kita memang harus mengizinkan agar si AppScript ini bisa berjalan secara otomatis. Oke, ditunggu beberapa waktu. Oke, ini sudah ya. Oke, jika sudah, langkah berikutnya adalah tinggal kita eksekusi uji coba. Oke, kita uji coba. Ini kita masuk ke setelan terlebih dahulu. Selanjutnya, karena ini simpannya di Drive ya, kita copy saja link di Drive-nya. Selanjutnya untuk jawaban. Nah, ini mohon maaf yang ini ya, untuk presentasi tinggal kita edit saja di sini. Download hasil KTA di sini. Berikutnya, jika belum muncul, tunggu beberapa waktu, beberapa saat, karena script sedang berproses. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Jika sudah, kita publikasikan. Dan ini pastikan ya, untuk respondennya siapa saja memiliki link. Kita klik publikasikan. Oke, sudah ada linknya, tinggal kita salin. Berikutnya kita akan uji coba. Oke, kita uji coba. Kita uji coba ya. Oke, ini kita uji coba ini. Masukkan namanya. Misalkan ini. Oke, kemudian tempat lahirnya bebas ya, ini MMDDYY, jadinya mon dulu, kemudian D itu hari, kemudian years ya, tahun. Misalkan ini. Oke, ini misalkan, kemudian alamatnya silakan ya, bebas ya. Ini misalkan ini. Oke, kemudian nomor teleponnya. Oke, berikutnya kita upload foto ya. Kita tambahkan file. Oke, kita klik jelajah. Selanjutnya pilih tempat untuk mengupload. Ini foto saya. Kita upload terlebih dahulu dan menunggu. Jika sudah, tinggal kita klik kirim. Oke, selanjutnya tinggal kita klik ya. Sambil menunggu beberapa waktu, biasanya jika berhasil itu antara 30 sampai 60 detik ya proses dari si KTA ini. Kita akan menunggu terlebih dahulu karena memang oke, sini sudah jadi.
maka tinggal kita buka ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini namanya ada di sini sesuai dengan template. Kemudian ini ID KTA-nya, selanjutnya ini TTL-nya atau tempat tanggal lahirnya, nomor telepon, kemudian ini alamatnya. Nanti kalau lengkap maka dia akan sampai bawah. Selanjutnya ada masa berlakunya. Ini berlaku sampai dengan 2026 karena memang 1 tahun. Selanjutnya ini fotonya sudah berubah. Oke, berarti berhasil. Dan berikutnya ini ya, untuk di halaman keduanya kita akan cek hasilnya. Di sini ada logsnya. Nah, ini maka di sini oke, berhasil. Nah, dia akan disimpan di sini dan valid sampai 2026. Oke, itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.